Halo teman-teman EcoSoup School, hari ini kita akan membahas bagaimana agar minyak bahan baku sabun kita yang salah satunya harganya semakin melambung tinggi dan mahal, yaitu minyak zaitun, terutama yang extra virgin olive oil, itu bisa sedikit lebih panjang usianya dan di dalam sabun juga tidak mudah tengi dan tidak mudah menimbulkan oksidasi atau DOS, Threaded Orange Spots, yang menunjukkan bahwa sabun kita sudah semakin tengi. Kita tahu bahwa sabun yang dibuat dengan minyak zaitun, utamanya yang dominan minyak zaitunnya, itu sering membutuhkan waktu curing yang lama. Nah, kita tidak mau dong begitu curing selesai, misalnya curing 6 bulan lalu selesai, sabun dipakai, baru dipakai beberapa saat atau bahkan belum sempat dipakai kemudian dia sudah tengi. Nah, olive oil sendiri memiliki masa kadaluarsa atau shelf life yang cukup pendek ya. Jadi kadaluarsanya cepat, shelf life-nya cukup pendek. Rata-rata itu shelf life dari olive oil itu cuma 2 tahun sampai 1,5 tahun, jadi 1,5 tahun sampai 2 tahun saja. Ini kemarin saya baru beli dan expirednya bulan November tahun 2025. Nah, bagaimana kita memperpanjang usianya? Bukan memperpanjang usianya ya, biar nggak cepet-cepet tengi gitu ya. Nah, caranya adalah ini, menggunakan rosemary extract. Dia bukan rosemary essential oil ya, bukan. Ini totally beda. Ini adalah ekstrak rosemary yang mengandung asam karnosik minimal 5-7%. Tetapi bila Anda tidak mendapatkan informasi tersebut seperti ini, rosemary ekstrak saya ini, waktu saya tanya ke penjualnya, Kak, kandungan asam karnosiknya berapa? Dia tidak tahu dan tidak ada informasinya. Ya sudah, nggak apa-apa, selama namanya adalah rosemary extract. Nah, rosemary extract ini bisa ditambahkan tidak di sabun, tapi ini, minyak ini. Jadi minyak itu agar dia tidak mudah teroksidasi, dia harus disimpan dalam tempat yang gelap, yang suhunya sejuk, yang tidak kena cahaya matahari langsung, dan kalau bisa tertutup rapat. Karena udara, cahaya, kemudian suhu yang tinggi itu semua bisa membantu proses degradasi dari minyak, jadi membuatnya cepat teroksidasi. Jadi kalau teman-teman mau minyaknya awet, ya kalau bisa disimpan di wadah botol yang gelap seperti ini warnanya, jadi nggak kena sinar matahari langsung, tidak terkena sinar banyak cahaya dari sekitarnya, kemudian ditutup rapat selalu, karena mikroba juga bisa membuatnya rancid, membuatnya cepat tengi. Kemudian di tempat yang sejuk, suhu yang tinggi juga akan bisa membuat minyak cepat tengi. Nah, makanya biasanya saya menyimpan minyak-minyak minyak essential oil saya dan minyak-minyak mahal seperti ini itu di kulkas ya. Itu juga bisa menunda ketengian yang akan terjadi. Nah, tips yang berikutnya selain menyimpan di kulkas adalah ini, ketika baru beli dan belum dibuka ya, belum terekspos udara, tambahkan rosemary extract. Sebenarnya itu singkatan dari oleoresin, jadi rosemary oleoresin extract ya. Nah, Kevin Dunn merekomendasikan penggunaan roe ini 1 gram, cuma 1 gram untuk setiap kilo minyak. Jadi penggunaannya tuh sedikit sekali ya teman-teman, cuma 1 gram untuk 1 kilo minyak. Dan dia ditambahkannya di dalam minyak ini pada saat dia pertama kali dibuka. Jadi misalnya Anda membeli 1 galon minyak zaitun yang isinya 5 liter itu, nah itu gampang supaya nggak cepat tengi. Kalaupun nggak habis-habis, nggak cepat, nanti nggak tenginya itu nggak terbawa ke sabun, tambahkan ini pada saat pertama kali membuka ya. Jadi sekarang saya akan tambahkan hanya 0,5 gram roe ke dalam ini, karena ini isinya 500 ml ya. 500 ml itu tidak sampai 500 gram, tapi ya nggak apa-apa deh, kita anggap aja dia 500 gram. Saya akan buka dulu. Cara menambahkannya langsung diteteskan aja ke dalamnya, lalu dikocok sebentar sedikit gitu aja.
Oke, nah saya akan teteskan di sendok lebih dulu deh. Kok tidak mau keluar? Kenapa dia tidak mau keluar? Oke, tadi tidak bisa dikeluarkan dengan diteteskan, jadi saya akan gunakan pipet ya. Saya akan ambil hanya setengah mili, karena ini juga 500 mili. Kenapa? Karena penggunaannya hanya 0,1% dari minyak yang akan kita awetkan. Nah, segini doang. Bentar, sedikit sekali. Yes, cuman segini. Setengah mili itu segini. Saya tunjukkan ya. Tuh, hanya segitu ya teman-teman ya. Nah, apakah kemudian ini membuatnya tidak tengik? Ya, ketika masa kadaluarsanya udah nyampe ya, minyak akan tetap tengik ya, cepat atau lambat. Tetapi dengan cara ini minimal dia itu tidak tengik lebih cepat. Oke? Nah, kita akan tuangkan saja langsung ke minyaknya. Seperti ini ya. Oke. Tuangkan langsung ke minyaknya. Kalau perlu diambil sedikit. Nah, saya tutup dulu ini. Selalu usahakan menggunakan bahan-bahan yang segar ya teman-teman ketika membuat sabun, supaya sabun kita itu optimal. Tetapi ketika minyak sudah berubah jadi sabun, sebenarnya dia lebih aman dari rancidity. Minyaknya itu masih lemah pada saat dia masih dalam bentuk minyak. Ini terutama berlaku untuk minyak yang tidak jenuh, unsaturated fatty acid, seperti minyak zaitun ini. Minyak zaitun ini mengandung unsaturated fatty acid dengan satu ikatan ganda, yaitu mono unsaturated fatty acid ya. Ini termasuk minyak yang rentan oksidasi. Nah, seperti ini diambil-ambil ya, dikocokin gitu yang bekasnya. Oke, sudah seperti itu aja. Pastikan ini dilakukan ketika Anda baru pertama kali nyetok ulang minyak-minyak yang mahal kalau bisa, supaya dia ya nggak cepet banget rusak ya teman-teman, kasihan gitu. Ini minyak zaitun ini mahal sekali sekarang. Kalau kita belum sempat habiskan dan dia sudah tengik, wah nangis deh. Kalau saya sih mending beli dikit-dikit aja. Kemudian sebagian nanti ya dipakai masak, pakai makan ya. Oke, sudah dikocok-kocok sebentar. Ini nanti dia akan tercampur dengan seluruh minyak kok. Oke, sudah seperti itu saja penggunaan rosemary oleoresin extract atau ROE. Menurut Kevin Dunn juga, ini saya bacakan. Kevin Dunn merekomendasikan 1 gram ROE untuk setiap 1000 gram minyak. Jadi ditaruh di minyaknya. Kemudian pada saat pembuatan sabun, dia juga menyarankan menggabungkan penggunaan ETA, tetrasodium ETA sebanyak 0,5 gram. Ini percakapan saya dengan teman saya. Saya bacakan ini karena saya sudah kopas informasinya. Penggunaan etanya itu 0,5 gram, 0,5 gram betul, bubuk tetrasodium ETA dicampurkan untuk pembuatan sabun bila menggunakan 1000 gram oil. Untuk 1 kilo oil cukup separuh saja, sementara ROE-nya kan sudah masuk di dalam minyaknya ini, jadi dia sudah tidak perlu ditambahkan lagi pada saat pembuatan sabun. Oke, demikian ya tips penting untuk semua penyabun yang menggunakan minyak-minyak dengan asam lemak tidak jenuh yang memang memiliki ikatan ganda yang menyebabkannya rentan teroksidasi. Ini adalah teman kita.
atau paling tidak simpan di kulkas supaya minyak kita tidak terlalu cepat mengalami kerusakan oleh suhu, oleh sinar, maupun oleh mikroba. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya tipsnya.